Hai, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bulan ini, di bulan Agustus, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, di bulan Agustus 2021, adalah tahun peringatan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa istimewa. Mengapa istimewa? Karena kita masih menghadapi pandemi coronavirus yang itu akan membuat kita merasa hidup kita menjadi berbeda. Kenapa aku di rumah? Orang tua aku di rumah. Teman-temanku, aku kehilangan teman-temanku, hanya bisa melihat di layar gawai. Kelasku di mana? Aku tetap di rumah. Itulah yang membuatnya berbeda. Tapi kita punya satu persamaan. Kita menghadapi ini, kita bisa menghadapi pandemi ini, kita bisa melalui ini dalam keyakinan kita sebagai anak Indonesia. Bersama orang-orang yang kita cintai, Mr. Tatra turut berduka jika ada di antara kita yang mungkin sudah kehilangan anggota keluarga atau teman karena pandemi ini. Kita doakan Indonesia akan bisa melampaui semua ini. Kita bisa melampaui pandemi ini. Kita akan tetap hidup, tetap sehat, tetap berkarya, tetap bersemangat. Kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama dari rumah masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kenakan masker, cuci tangan dengan air dan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Dan ingat teman-teman, sebagai anak Indonesia yang istimewa, kita punya keyakinan, kita bisa, kita berani untuk menghadapi pandemi ini, tetap sehat, tetap bersemangat, tetap bersyukur, tetap berkarya, dan merdeka! Di bulan Agustus, di mana kita memperingati kemerdekaan Indonesia, Mr. Tatra akan menunjukkan beberapa kekayaan budaya bangsa kita, terutama permainan tradisional. Mengapa permainan tradisional? Karena permainan adalah salah satu yang memperkaya wawasan kita akan kebangsaan, akan keberagaman, dan kita bisa banyak belajar dari permainan tradisional. Mr. Tatra akan menunjukkan sedikit jenis-jenis permainan tradisional dari seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera. Di Sumatera, salah satu permainan yang terkenal adalah lompat tali. Lompat tali membutuhkan tali atau bisa juga uluran karet atau apapun yang bisa digunakan untuk melompat. Semua usia, semua anak, baik anak laki-laki maupun perempuan bisa bermain lompat tali. Ini melatih kekuatan otot kaki kita sekaligus bekerja sama. Karena paling asik kalau kita melakukannya bermain bersama-sama dengan banyak teman untuk bermain lompat tali. Kemudian berikutnya ada dari Kalimantan. Di Kalimantan sana ada salah satu permainan tradisional bernama batu seremban. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak putri. Batu seremban berarti sebuah batu yang kita lemparkan ke udara dan kita tangkap sebanyak-banyaknya batu yang bisa kita lemparkan ke udara sebelum batu itu menyentuh tanah. Batu seremban mengharuskan kita untuk fokus konsentrasi dan juga paling asik dimainkan dalam kelompok. Batu seremban dari Kalimantan. Berikutnya datang dari tanah Aceh. Di Aceh ada salah satu permainan tradisional bernama gedil-gedil. Gedil-gedil biasanya dimainkan oleh pria dewasa. Permainan ini mirip dengan olahraga sumo dari Jepang. Tujuannya adalah menjatuhkan lawan ke tanah becek atau berlumpur. Mengadu kekuatan walaupun tetap bekerja sama, tetapi mengharuskan pemainnya untuk berani dan melihat ketahanan lawan untuk berusaha menjatuhkannya. Gedel-gedel dari Aceh. Berikutnya datang dari tanah Papua. Salah satu permainan tradisional yang terkenal di Papua adalah bambu betung. Dari namanya, bambu betung adalah sejenis bambu yang berukuran cukup besar, kemudian dilubangi dalamnya dan diberi sejenis bubuk atau bahan kimia tertentu. Kemudian akan disulut dengan menggunakan api dan itu akan menghasilkan suara ledakan yang cukup keras. Biasanya anak-anak di sana memainkannya di bulan Ramadan. Mereka cukup senang dengan permainan ini karena selain bisa dimainkan berkelompok juga menghasilkan suara yang meriah. Bambu betung dari Papua. Berikutnya datang dari Sumatera Barat. Salah satu permainan tradisional yang terkenal di sana adalah sepak tekong.
Sepak tekong dengan kata lain adalah permainan petak umpet. Kalian pasti tahu bagaimana cara bermain petak umpet sepak tekong dari Sumatera Barat. Dan berikutnya adalah balogo. Balogo adalah permainan tradisional dari Kalimantan Selatan. Balogo dari kata logo, itu berarti target yang harus dijatuhkan pada saat kita melemparkan sebuah objek, seperti bermain kelereng tapi menggunakan kayu untuk mendorong bola menuju target. Ini mengharuskan pemainnya berkonsentrasi dan biasanya dimainkan secara berkelompok. Balogo dari Kalimantan Selatan. Dan satu lagi permainan tradisional yang ini kalian dapatkan dalam paket yang sudah kalian terima untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu permainannya bernama, ada yang nggak tahu namanya? Otok-otok. Otok-otok adalah salah satu permainan tradisional khas Indonesia. Walaupun bentuknya berbeda-beda, warnanya berbeda, tetapi kita tetap satu Indonesia, menghasilkan suara yang hampir sama, menunjukkan kekayaan budaya kita, beragam suku bangsanya, tapi kita tetap satu Indonesia. Otok-otok, meskipun berbeda-beda bentuknya, tapi kita tetap satu Indonesia. Di bulan Agustus ini kalian akan mendapatkan paket pelajaran yang biasa dibagikan dari Pasrek Fun School. Tapi ada yang beda pada bulan ini, karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian bisa mendapatkan salah satu dari mainan tradisional ini. Mungkin kalian mendapatkan ini, atau yang ini, atau ini. Mengapa berbeda? Ini seperti bangsa kita, berbeda tetapi tetap satu Indonesia. Berbeda-beda, anak Indonesia berbeda-beda dari suku, agama, ras, tapi kita tetap satu membangun Indonesia dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan kebersamaan. Nah, makna yang sangat dalam ini diwujudkan dalam mainan yang berbeda-beda, tapi tetap membuat keceriaan bersama untuk bangsa ini. Mungkin kalian akan mendapatkan salah satunya, dan Mr. Tatra akan menunjukkan bagaimana cara memainkannya. Namanya sama, ketiga mainan ini sama, yaitu otok-otok. Otok-otok adalah mainan tradisional yang terbuat dari kayu atau mungkin bambu dan akan menimbulkan suara. Itulah mengapa dinamakan otok-otok, karena suaranya seperti ini. Jika kalian mendapatkan yang satu ini, cukup dengan menggoyangkannya. Atau jika kalian mendapatkan yang ini, juga diputar badannya atau bagian batang. Oh, lebih keras. Itulah sebabnya suaranya otok-otok, sehingga namanya otok-otok. Atau ini sama, kita putar bagian batang dan menimbulkan suara otok-otok. Otok-otok, mainan tradisional Indonesia untuk menunjukkan perbedaan tetapi dalam satu Indonesia. Anak Indonesia ceria, sehat, bahagia, dan merdeka.